Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan untuk berkehidupan sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Semoga aktivitas kita telah disiapkan untuk ditata dan berjalan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga para pelaku maksiat dan mungkin juga kita termasuk di dalamnya dilembutkan hati, dimantapkan jiwa kita untuk bertaubat sebelum tentunya ajal tiba untuk menjemput, dan semoga bila pun kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan menjalani kehidupan dengan hayatan thayyibah. Saudara-saudariku, kita akan coba lanjutkan bahasan pertemuan kita masih terkait berkelindan tentang petunjuk doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini boleh jadi akan menjadi edisi pelengkap dalam bahasan doa setelah kita mengawali jumpa kita dengan menerangkan tentang esensi dalam doa, mengapa kita mesti berdoa, bagaimana memanggil Allah saat berdoa, waktu-waktu dan juga tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan pertemuan lalu kita telah mencoba menata kalimat-kalimat doa sesuai dengan isyarat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan melihat praktek contoh-contoh doa di dalam Al-Quran yang memadukan segala yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentang panggilannya, menata kalimatnya, situasinya, dan bagaimana pesan dalam Al-Quran itu dibangun sebagai inspirasi bagi generasi mendatang yang memiliki persoalan serupa. Allah sangat maha mengetahui tentang segala hal yang telah, sedang, atau akan terjadi dalam kehidupan seluruh makhluk yang ada di universe ini, yang ada di semesta ini. Pun demikian terkhusus dengan kehidupan kita manusia. Karena itu segala hal yang telah berlalu, sedang berkehidupan, atau mungkin juga akan terjadi, yang akan datang, Allah dengan segala pengetahuannya yang tanpa batas, maha luas, dengan sifat kasihnya yang dalam, memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk untuk mengatasi semua persoalan yang mungkin kita alami, yang mungkin terjadi kepada kita. Karena itulah sekian banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan sesungguhnya bukan karena kurangnya segala nikmat gelar ataupun materi yang melekat kepada kita, bukan kurang pendidikan, bukan kurang ilmu, juga bukan kurang harta, kurang jabatan, tapi lebih karena kurang kedekatan kita dengan Allah sehingga kurang menggali petunjuk-petunjuk bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kita mau jujur, satu-satunya kitab suci yang berbicara, menerangkan tentang pedoman, persoalan-persoalan terkait kehidupan dan solusinya, dari mulai sebelum kelahiran, sampai bahkan menjelang kematian, sampai kehidupan setelah wafat, sampai bagaimana menghadap kepada Allah, hanya akan kita temukan dalam Al-Quran. Kalau kita jujur dan mau belajar, mengeluarkan kurikulumnya, untuk diri kita pribadi, di kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, sampai juga kehidupan berbangsa, bernegara, hubungan-hubungan yang lebih luas lagi, semua telah dijabarkan dengan sangat sempurna, baik berupa petunjuk-petunjuk umumnya, inti-inti persoalan, sampai bahkan juga keterangan-keterangan detail yang digambarkan dan juga menjadi miniasi dalam kehidupan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Tentunya semua ini pasti akan kita alami dalam kehidupan jika Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan gambaran-gambarannya. Banyak persoalan-persoalan dalam pekerjaan, di rumah tangga, kehidupan sosial tidak terselesaikan dengan baik, ya bukan karena barangkali kita kurang hebat, tapi mungkin kita kurang belajar lebih dulu bagaimana memahami akar persoalan dan menyelesaikannya. Baiklah, sekarang kita akan kembalikan kepada aspek bahasan utama kita tentang gabungan pembahasan yang telah kita uraikan dengan mengambil contoh doa-doa para nabi, juga orang-orang soleh, terkait dengan apa yang boleh jadi kita alami dalam kehidupan kita sekarang. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar menata baik tempat, waktu, juga nama yang menjadi komitmen kita dengan Allah, yaitu Rabb.
yang menghadirkan sifat rububiyahnya, yang mencakup segala perhatian, pemenuhan kebutuhan, komitmen akan memberikan dan menepati janji, dan tentunya semua itu ditujukan untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat rububiyah itu dibentangkan di alam semesta, termasuk dalam diri kita sendiri, untuk menyadarkan kita tentang keesaan Allah, keagungan Allah, sehingga menjadikan penghambaan kita kepada Allah lebih sempurna lagi. Demikian di Quran surah Fussilat surah 41 ayat 53 itu Allah menegaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dan kami akan tampakkan, kata Allah, seluruh tanda-tanda di alam semesta, bahkan pada diri mereka sendiri, pada diri manusia, kan, tanda-tanda yang menjadikan manusia itu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengetahui keagungan Allah. Karena ayat itu tidak disebutkan kecuali menunjuk pada tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara sekian banyak tanda, baik yang tertuliskan ataupun terlukiskan di alam semesta ini, disebut dengan ayat. Al-Quran disebut dengan ayat. Seluruh isinya, seluruh firman Allahnya. Al-Fatihah kita katakan 7 ayat. Al-Baqarah kita katakan 286 ayat. Ali Imran kita katakan 200 ayat. Demikian seterusnya. Mengapa disebut ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita dapati keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu, di antara tandanya jika disebutkan nama Allah ada getaran, respon dalam jiwanya. Itulah sebabnya saya sering katakan bahwa dalam sehari Allah kemudian menguji keadaan iman kita, apakah masih memiliki respon, adakah sinyal iman dalam jiwa kita, adakah pancaran cahayanya. Disebutkanlah kemudian nama Allah dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari, subuh, kemudian masuk ke siangnya zuhur, ke asarnya di waktu sore, menjelang malamnya maghrib dan malamnya isya. Karena jangan-jangan ada yang paginya, kata Nabi, yumsi mu'mina, pagi sinyal imannya masih ada, ya, yusbihu mu'minan, pagi sinyal imannya masih ada, wa yumsi kafira, namun sorenya ternyata sudah redup bahkan hilang. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan, sorenya dia beriman, ya kan, tapi kemudian wa yusbihu kafira, pagi-paginya sudah redup dan bahkan ada yang hilang keimanannya. Itu dicek, diperdengarkan kepada siapa yang masih punya pendengaran, masih punya telinga. Bahasa Arabnya telinga itu bentuk tunggalnya adalah udhun, jamaknya adzan. Kita dengar panggilan itu disebut dengan adzan, seakan-akan meresapkan pada pendengaran kita, ya, diteruskan ke dalam kedalaman jiwa kita. Masih adakah respon sinyal keimanan itu? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan selanjutnya, jika respon itu masih ada, getaran itu masih bisa menangkap, lisan itu masih bisa berucap, ya Allah sudah adzan, itu kan, getarannya kemudian semakin memberikan respon kepada anggota-anggota tubuh. Dan bahkan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka dan terjadilah hubungan yang semakin rekat dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah saudara-saudariku, bentangan-bentangan ayat ini, kata Allah, ditujukan hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai menjadi jelas bagi kita bahwa semua pedoman dalam Al-Quran itu adalah nyata benarnya, nyata manfaatnya untuk kehidupan kita. Di antara sekian pedoman itu, kita akan kembalikan kepada contoh-contoh doa yang mustajabah dalam Al-Quran. Kita akan ambil beberapa doa, karena keterbatasan waktu, kita hanya sampai jam 6 di kuliah subuh ini, sehingga kita coba efektifkan hal yang bisa kita maksimalkan. Baik, di pertemuan lalu saya coba berikan poinnya dulu ya, supaya nanti kita gabungkan ke bawah. Kita telah bahas tentang esensi doa, ya, tentang pentingnya doa, bagaimana kemudian kita berdoa, kan? Doa disebut dengan ibadah, nilainya seperti apa, ini sudah kita uraikan. Mohon izin bagi yang baru bergabung, nanti di review di video sebelumnya, sehingga ada ketersambungan dengan pembahasan berikutnya sampai ke topik pelengkap hari ini. Kemudian kita juga telah membahas tentang cara berdoa, kan, yang efektif seperti apa, cara memanggil Allah lewat al-asmaul husna-nya, gitu kan, kemudian memahaminya seperti apa, menerapkannya bagaimana, ya,
sudah kita uraikan juga. Kemudian kita sudah bahas tentang ruang dan waktu yang mustajab. Ruang dan waktu yang mustajab artinya tempat dan waktu-waktu yang berpotensial mempercepat pengabulan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas di mana ruang-ruang yang mustajab, tempat-tempat yang mudah dikabulkannya doa. Sehingga ketika kita punya kesan bisa mendekati tempat itu, maka itu lebih bagus untuk memanjatkan doa kepada Allah karena terjadi percepatan di dalamnya. Kemudian waktu-waktu yang mustajab juga sudah kami sampaikan, ya, baik di kisaran hariannya, ada yang malam gitu kan, ada yang menjelang subuh, dan ada yang pekannya seperti apa, dan lain-lainnya. Kita bisa hadirkan ini, termasuk juga terkorelasi juga dengan takwa peningkatannya. Kemudian ini yang keempat, kemarin yang ini yang kita uraikan, yaitu tentang bagaimana cara kita menata kalimat doa, gitu kan? Menata kalimat doa. Nah, dan korelasinya dengan takwa, ya, serta korelasinya dengan takwa. Ini sudah kita sampaikan cara memanggil Allah lewat kalimat apa, bagaimana kata itu bisa sedemikian kuat memberikan pengaruh kepada doa kita sehingga mempercepat, ya, pengabulan doa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat dibacakan menggetarkan hati, dan dengan getaran dalam hati dan jiwa terdalam itu mampu menggetarkan arsy sehingga terjadi percepatan dalam pengabulan doa. Ya, ini sudah kita bahas pertemuan lalu. Nah, sekarang kalau kita gabungkan ini 1, 2, 3, 4, kita akan melihat bagaimana praktek ini ditunjukkan kepada kita dalam ayat-ayat Al-Quran yang pernah dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh di masa lalu. Ini yang menjadikan kita akan mengambil, ya kan, ya, tentang contoh, gitu kan, doa mustajab dalam Al-Quran. Ya, contoh doa mustajab dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini prakteknya seperti apa? Nah, kita akan coba satu-satu, ya. Turunkan dulu. 1, Quran surah ke-21. Nah, Al-Anbiya, saya tuliskan dalam kurung Al-Anbiya. Ayat 83 sampai 84. Ini terkait dengan persoalan, contohnya sakit dulu, ya, dengan penyakit, ya, mengangkat penyakit. Ya, kalau sakit, doa utamanya apa? Yang kita alami saja, potensial kita alami seperti apa, ya. Ini gambarannya. Kemudian 2 misalnya kan terkait dengan hal ikhwal berketurunan, ya, keturunan. Nah, seringkali juga ada yang berdoa, itu kan, dan juga bahkan bertanya sebelumnya kepada para ulama, para ustadz, kalau kita ingin mohon kepada Allah dengan efektif, pengen minta keturunan, ya, seperti apa dan sebagainya, nanti seperti apa doanya. Nah, kita coba teruskan dulu. Ini ambil dulu surat yang sama, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Kemudian nanti kita kuatkan dengan Quran surah ke-19, surah Maryam. Ini contoh dulu, ya. Ayat 1 sampai 4. Ya, atau bolehlah nanti saya kasih kurung sampai 15, sampai diberikan karunia-Nya, sampai dijamin anak solehnya, gitu kan. Kemudian dikuatkan lagi mintanya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38 sampai 39, sehingga detil, ya. Kemudian juga kita contohkan 3. Nah, ini ada yang menarik nih, ya, tentang detil ampunan dosa, permohonan ampunan dosa. Ya, kita ambil contoh doanya Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya, Quran surah ke-5 Al-Maidah
Ini kita ingin mengambil satu contoh petunjuk tataan kalimatnya ya, ayat 118. Gitu. Kemudian nanti ini kita turunkan lah. Kalau ini kan minta keturunan, terus kalau pengen doa soleh kan juga nanti ada di as-sofat juga yang lainnya. Coba kita ambil 3 dulu ya, karena keterbatasan waktu kita agak terbatas, kurang lebih setengah jam ke depan kita coba uraikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang pertama ya. Di antara ujian kehidupan yang kita lalui, dan dengan ujian itu terdapat berita-berita gembira, baik turunnya rahmat Allah, ampunan, juga peningkatan kualitas kehidupan. Ingat konsepsi kehidupan itu, ya mengingatkan untuk diri saya pribadi, juga kita semua, bahwa ini rumusnya, hidup itu bersanding dengan ujian. Jelas ya? Baik, di ujian ini ada kesabaran, di ujian ini juga ada pahala, di ujian ini juga ada rahmat. Bentuk rahmat ini macam-macam, kedekatan dengan Allah, kan? Ada lagi ampunan dari dosa, kan? Atau limpahan-limpahan anugerah-anugerah tanpa batas. Ya, jadi bisa berupa rezeki, kalau kita satukan jadi rezeki anugerah gitu kan, dan terusan-terusan yang lainnya. Ya, baik, ini konsepsinya umumnya kita temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 misal saja. Nah ini hidup itu akan begini polanya. Harus paham ya tentang ini gitu. Nanti di pembahasan di Mira, qada dan qadar itu kita akan dalamkan ini sehingga mengerti. Jadi kalau kita mendapati satu peristiwa itu nggak larut dalam keadaan yang dimaksudkan. Jadi kalau sedih nggak berkepanjangan karena tahu rumusnya. Kalau bahagia juga ya nggak terlalu berlebihan karena mengerti semua itu akan ditinggalkan. Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup itu pasti kami akan uji dengan aneka ragam ujian. Ya, minal khauf, dengan kekhawatiran, kegelisahan, wal ju', kadang-kadang ada hadirnya rasa lapar gitu kan, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta benda, wal anfus, ada yang sakit bahkan meninggal gitu kan, wa thamarat, dan ya hilangnya hasil kerja keras yang terasa hilang ya. Nah, kemudian wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar kan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang ketika diuji dengan apapun yang ia alami, dia merasakan semua punya Allah kok, dan pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, pahala dan rahmat, ya kan? Nah, ini dia, wa ulaika humul muhtadun, mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan hasil dari semua ini. Jadi konsepsi kehidupan itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi nggak ada orang yang hidup yang nggak diuji. Setiap hidup itu akan bersanding dengan ujian. Ujiannya nanti bentuknya banyak gitu kan. Dan ternyata menariknya, ujian ini dihadirkan oleh Allah kepada kita bukan ingin membuat kehidupan kita lebih rumit, penuh dengan masalah, penuh dengan problem, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Itu bagian pertama. Sebab ujian itu standar untuk meningkatkan kualitas sesuatu dalam segala aspek. Di pendidikan itu ada ujian. Ya, kalau tidak diuji, tidak diketahui peningkatan pengetahuannya, kualitas ilmunya. Karena itu anak SD pun diuji, gitu kan? Bahkan sekarang TK diuji, SD diuji, SMP diuji, pendidikan diuji untuk meningkatkan kualitas pengetahuan. Hidup kita itu butuh peningkatan kualitas. Jadi kalau nggak ada ujian, nggak bisa meningkat itu. Nggak tahu cara mengembangkan potensi kita itu. Ya, kalau nggak ada tantangan-tantangan di depan, secara fisiknya susah kita diuji untuk lebih kuat lagi. Kalau anak nggak diuji dengan berjalan, diberikan jalan untuk berjalan, ya nggak akan gerak itu. Ya, nggak akan terstimulus. Baik ototnya, bagian tubuhnya, dan sebagainya. Semua hidup itu, ini fitrahnya akan menghadirkan ujian. Jadi satu untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi kalau kita ingin balik, kalau ada manusia yang tidak ingin diuji, tidak ingin punya masalah, ini artinya tidak mau hidup. Karena hidup itu bersanding dengan apa? Ujian. Jadi kalau ada orang nggak mau diuji, nah ini sama dengan dia tidak mau hidup, gitu ya. Nah, karena sepanjang hidup itu pasti akan terkait dengan ujian. Ujian pikiran, ujian rohani, ujian jasmani, dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, ini nanti ada rumusnya, nanti kita pelajari ini. Sabar, dan sabar ini ada rumus, ada turunannya.
Ini berupa ikhtiar tergantung dengan jenis ujiannya apa. Nah, di sini kita akan temukan berbagai hal, termasuk nanti ujian dimaksudkan adalah ini prakteknya. Ada ujian dalam bentuk penyakit. Nah, nanti kita akan cari rahmat Allah dari penyakit ini apa hikmahnya, kan? Nah, selain peningkatan kualitas, kan? Selain peningkatan kualitas, kan dengan sakit tuh tubuh kita kan recovery kembali, kan? Dikembalikan kepada lebih kuat lagi, kenal dengan ini, antibodi jadi naik, gitu kan? Ya, yang kena COVID misalnya kan, dengan izin Allah kena misalnya kan, itu pasti ada hikmah. Ya, hikmahnya banyak sekali. Ada hikmah terkait spiritual, hikmah rohani, terjadi lebih pendekatan kepada Rabbul Izzah, kepada Allah, banyak berdoa, sekarang jadi banyak sujud, kan? Terus ada peningkatan kualitas dari keimanan, setelah itu hidupnya lebih sehat lagi, gitu kan? Tata punya antibodi lebih kuat dan sebagainya, ya. Kalau kita tidak sanggup memikul itu atau tidak ada hikmah yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, Allah nggak akan ujikan, ya nggak akan ujikan. Ya, mudah bagi Allah menetapkan si fulan, tapi pasti ada hikmah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin seorang hamba diuji di luar batas kemampuan dia atau bahkan di luar kebutuhan dia. Allah Maha tahu dengan apa yang kita butuhkan, bukan memenuhi setiap apa yang kita inginkan. Ya, catat ya, buat status itu. Allah Maha tahu akan apa yang kita butuhkan, bukan untuk memenuhi setiap apa yang kita inginkan. Wah, itu status dahsyat di hari ini, ya. Nah, nanti baru masukkan ayatnya yang sesuai. Nah, kemudian dari situ kan ada pahala tabungan akhirat kita. Oh, kalau nggak ada ujian, bagaimana kita mendapati pahala untuk berkehidupan berikutnya? Ya, kan sabar itu juga nanti sandingannya pada ujian, lawannya nanti bisa sabar kan ada amarah, ya kan? Dan turunan lainnya. Di sini ada pahala. Pahala itu kan pada proses, bukan pada hasil, ya kan? Nah, kemudian dari sini juga ada rahmat, membangun kedekatan dengan Allah. Kita tahu innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Kapan sabar itu tiba? Ketika ada persoalan. Makanya kita mendekat, kan. Kebanyakan orang mengadu kepada Allah kan ketika punya masalah. Nah, nanti rahmat diturunkan di balik itu semua. Nah, sekarang kita praktekkan ini semua kalau sudah paham dengan cepat, ya, dan singkat padat, baru kita ke sini. Misalnya ujian, sakit. Jadi kita tuh menjalani hidup tuh berpikir jernih saja, ya, tenang gitu, ya, santai yang proporsional, ya, santai yang proporsional, jangan langsung menghukumi dengan sesuatu gitu. Proporsional saja dulu. Allah uji dengan apapun, suka ataupun duka. Itu kan dalam pandangan kita saja. Padahal semua bentuk ujian itu netral untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi konsepsinya ada, ya, solusinya. Jadi kalau sedang suka ini ada syukur, kalau sedang duka ada sabar. Jadi syukur dan sabar itu alhamdulillah kita yang punya itu keterangannya, kita yang punya referensinya. Silahkan cek bandingkan. Ya, konsepsi tentang syukur dan sabar dengan segala detailnya Anda hanya akan temukan di Al-Quran, ya, caranya, begini balasan Allahnya, gitu kan, menghadapinya seperti ini, bahkan detail-detail tentang contoh-contoh kehidupannya. Nah, ini kalau kita gunakan, kita akan memandang segala hal biasa saja. Ada peningkatan jabatan, biasa saja. Ya, dulu pejabat banyak dilantik, kalimatnya bukan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat itu bukan hanya diucapkan saat ada misalnya kematian kah, ya, ataukah yang lain-lainnya, tidak juga. Ya, bahkan dalam suasana suka pun mereka katakan, karena itu kan kalimat penyerahan diri, ya, kalimat taslim yang sempurna, menunjukkan keislaman yang paripurna, bahwa kita menyadari semua milik Allah, termasuk jabatan pun dititipkan, ini Allah yang menitipkan, mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, gitu kan, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26 itu bahkan diteruskan sampai 27-nya nanti untuk penjabaran yang lebih dahsyatnya lagi. Karena itu ketika dia menyadari ini semua akan dipertanggungjawabkan, kapan saja Allah bisa mengambil, dia akan membuat kebijakan-kebijakan terbaik yang Allah ridhai. Demikian dalam harta, dalam tubuh kita juga kan ini milik Allah. Inna lillah, kita pun bahkan punya Allah, ya kan? Ini kita nggak punya, ini Allah yang amanahkan kepada kita. Ini semua akan ditanya oleh Allah, kan, karena dititipkan kepada kita, mata, kemudian telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Karena itu kalaupun Allah berikan ujian-ujian yang sesuai untuk hikmah tertentu bagi diri kita, tubuh kita, itu untuk kebaikan kita. Kalau cara pandang kita demikian, insya Allah kita tenang menghadapi apapun, termasuk vonis-vonis penyakit dan sebagainya, yang mungkin diberikan secara medis atau klinis kepada diri kita. Jadi kita nggak harus jantungan misalnya kan, wah langsung dengar vonis itu langsung jantungan berarti kan jantungnya masih ada. Alhamdulillah gitu kan, dan sebagainya. Karena
Kadang-kadang saya tuh suka menarik begini ya, kalau orang divonis dengan penyakit, apalagi yang terlihat berat ya, cancer misalnya kan, dan sebagainya, selalu mengaitkan dengan kematian. Padahal itu nggak ada korelasinya gitu. Sebab akibat itu bolehlah kita teliti secara medis. Tapi ingat kaidah ajal itu kembali kepada qada dan qadar. Ya, betapa banyak orang sakit yang masih berkehidupan karena memang ajalnya belum tiba. Tapi orang sehat pun kalau ajalnya tiba yang meninggal. Nah, sebab akibat pengantar ke ajal itu kita diberikan begini ya, hal-hal yang sifatnya hukum universal, sunnatullahi fil kaun juga kita ikuti. Jadi jangan sampai tergantung ajal, ya udah jalan aja di tengah jalan, yaitu sama dengan mengantarkan juga pada ajal-ajal yang telah tertata demikian adanya. Kan ada hukum musabbab, musabbib, dan sebab, itu yang kita ikuti, itu pembelajaran yang lain. Nah, jadi kalau diuji dengan penyakit, yang paling utama kita lakukan adalah contoh kemudian teladan Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, setiap Nabi pernah diuji juga ya dengan sakit ya, dengan rasa sakit, dengan penyakit. Ya, sakitnya di mana? Ya itu tergantung pada ujian sakitnya. Sakitnya tuh di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, macam-macam gitu ya. Ada yang menyerang kepada hati dan jiwanya karena ancaman, karena makian, ada yang menyerang kepada fisik dan sebagainya. Nah, Nabi Ibrahim juga pernah sakit ya, kakek moyang Nabi Muhammad SAW yang ke-30 pernah sakit kan, sampai di Quran surah 26 ayat 80 kan populer. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan bila pun aku sakit Allah pasti menyembuhkan. Itu kalimat cepat. Nah, kemudian yang paling kompleks, yang paling populer, paling viral sampai sekarang yaitu kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan paling kompleks itu ujiannya. Ya, jadi ini hamba yang sangat soleh, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi, gitu kan, luar biasa ibadahnya. Nah, sampai-sampai kan kita sama juga menerima informasinya, gitu kan, sampai ke kita. Sampai-sampai kemudian beliau diuji dengan ujian yang sangat unik sekali. Yang pertama, gitu kan, beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehilangan harta bendanya. Jadi ini Nabi yang tampan, keluarga sejahtera, gitu kan. Kemudian juga, masya Allah, keturunannya baik-baik, gitu ya, asetnya kaya juga. Nah, ini ideal lah. Sekali diuji, kemudian setan ingin membuktikan kesombongan kan, ingin minta kepada Allah untuk membuktikan bisa menaklukkan Ayub alaihissalam. Jadi lewat harta dulu, dalam sehari itu hilang semua asetnya. Di kebun-kebunnya terbakar, kemudian hewan-hewan ternaknya mati semua dalam sehari. Nah, ini sebetulnya kalau kita belajar dari sini teman-teman, nanti di pertemuan yang lain atau bahasan yang lain, kita akan bisa membahas tentang bagaimana bangkit dalam tanda petik dari perasaan gagal ya yang kita hadapi. Perasaan, saya katakan perasaan. Karena ada orang yang baru sedikit penurunan omset, padahal boleh jadi masih untung gitu ya. Biasa 1 miliar misalnya dapatnya, kok hari ini cuma 50 juta misal kan, itu dianggapnya rugi, padahal masih untung, masih balik gitu 50 juta itu. Ya, ada satu hal yang juga tiba-tiba hilang dalam sehari semuanya. Itu puncaknya pernah dialami Nabi Ayub, bagaimana mengatasinya. Nah, ini menarik nih, hilang aset dalam sehari. Tapi apakah kemudian setelah itu malas ibadahnya atau bahkan mencerca Tuhan ya? Ya Allah, kenapa ini mesti terjadi kepada aku? Kurang apa aku? Itu ya kurang paham Anda dengan konsep ujian dalam kehidupan. Yang terjadi Nabi Ayub malah membuktikan syukurnya kepada Allah dengan lebih meningkat lagi. Ya, cara pandangnya, alhamdulillah, ya Allah. Ya, ini amanahmu telah selesai aku kerjakan, tuntas aku, jadi makin tambah syukur malah. Ya, sehingga meringankan beban hisab. Ini kan cuma titipan cara pandangnya. Ini menarik nih, ya. Ke masjid sendal hilang gitu kan. Cara pandangnya dicari dulu, ikhtiar kan ada sunatullahnya, cari ikhtiar dan sebagainya kan. Nggak ketemu, nggak apa ya, alhamdulillah tugas saya selesai ya Allah. Puncak yang kau titipkan kepadaku satu sendal yang aku sudah gunakan, kemudian aku ke masjid dan sendal itu selesai kemudian dalam keadaan aku sedang beribadah. Jadi tugas itu selesai, bersaksi di akhirat bahwa dia telah aku pakai untuk menunaikan ibadah. Adapun para pencuri ya dia mengambil dengan cara yang haram, gitu kan. Itu menjadi beban bagi dirinya, gitu kan. Kalau Allah berkehendak akan berubah dengan suasana yang lebih baik lagi. Kalau kemudian dengan ikhtiar ditemukan, alhamdulillah kembali. Itu menunjukkan kehati-hatian, kita belajar dari situ. Kalaupun tidak ada ya selesai tugas kita menggunakannya. Ya, kalau cara pandang kita begini enak gitu ya. Aspek yang lain tetap kita ikhtiar. Kalau kehilangan lebih besar lagi ya kita tempuh sunatullah fil kaunnya ya dalam hukum kehidupan. Ya bisa lapor polisi misalnya, kita cari ini dan cari itu, bukan membiarkan begitu saja. Hilang mobil di jalanan, alhamdulillah selesai tugas saya. Tidak begitu juga. Nanti itu membuat celah bagi para pencuri melakukan tindakan pencurian. Tidak, ya. Cari dulu dan sampai ke titik penghujung dan sebagainya.
Ya, selesai dapat kembali jadi pelajaran untuk yang nyuri tobat. Alhamdulillah kita jadi wasilah untuk memberikan jalan kebaikan dia untuk berubah. Demikian cara memahami hidup tuh nyaman gitu. Nah, ini hilang aset, bertambah malah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya makin iblis makin ingin memprovokasi, naik lagi kesombongannya ya. Nah, kemudian dia mengajukan lagi, ya Allah, lewat keturunannya, anak-anaknya diuji dengan wafat. Nabi Ayub punya 12 anak, ya, dalam riwayat disebutkan meninggal dalam sehari semuanya, meninggal dunia. Nih, Anda bayangkan kehilangan satu anak, perasaan seperti apa, gitu kan? Anak sakit juga perasaan kita seperti apa. Ini dalam sehari meninggal semua. Ya, apa yang terjadi? Ya kan, malah tambah taat lagi. Alhamdulillah, anak-anak sudah dididik sesuai dengan ajalnya. Ya, bagaimanapun tetap akan kembali juga. Kalau Allah berkehendak meninggal, ya meninggal. Ya, kalau sedih itu wajar, gambaran-gambaran fitrah kemanusiaan. Tapi tidak larut dalam kesedihan yang meratapi. Justru kesedihan itu melahirkan kebahagiaan. Alhamdulillah Allah amanahkan sekian anak, telah dirawat, tidak ada yang maksiat, tidak ada yang aneh-aneh, semuanya baik. Ya Allah, sesuai dengan ajalnya, alhamdulillah telah kembali, amanat sudah selesai, mudah-mudahan dipertemukan di akhirat dengan pertemuan yang lebih baik lagi. Wah, ini makin dendam iblisnya, malah makin naik lagi, makin soleh gitu. Makin naik. Apa yang terjadi? Lewat penyakit. Maka diuji dengan sakit, kan? Nah, sakit ini pun menarik teman-teman sekalian. Jadi hilangan aset, kan? Bisa kebayang nggak, asetnya hilang, kemudian setelah itu anak keturunan juga hilang, setia istri menemani pada saat itu. Nah, puncaknya dengan penyakit, diuji. Nah, apa yang terjadi? Ya masih syukur juga, masih nambah ibadah gitu kan. Alhamdulillah kemarin dikasih sehat, sekarang sakit, itu kan malah makin banyak terakumulasi gitu kan. Ya, nggak disebutkan seperti apa ya detail yang ada pada diri beliau sakitnya. Jadi kalau ada informasi detail seperti kena penyakit kulit, ada belatungnya dulu, mau ini saya kira saya belum mendapati validitas dari semua riwayat-riwayat tersebut. Itu biasanya kan satu gambaran-gambaran aja untuk bisa kita membayangkan penyakit yang kuat menyerang. Tapi kalau memang belum terbukti seperti itu, tidak harus kita detilkan, ya kan? Yang pasti beliau mengalami penyakit yang tidak pernah dirasakan orang-orang sebelumnya dan juga tidak dialami oleh orang setelahnya. Luar biasa gitu penyakit yang beliau kemudian alami sebagai ujian. Bahkan yang paling menarik, ini terdapat satu hal yang unik ya. Ketika istri beliau mengatakan pada suaminya, kalau bahasa kita, papa kan nabi gitu kan. Papa nabi, dekat dengan Allah, doanya pasti diijabah. Kenapa nggak minta aja disehatkan? Nah, istri bagus juga nih, istrinya nggak minta hartanya balik gitu kan, nggak minta keturunan balik. Yang sementara untuk fisiknya dulu, supaya berkehidupan berjalan dengan normal seperti biasa. Ya, jadi kenapa nggak minta disembuhkan? Apa jawab Ayub alaihissalam? Dia balik bertanya, berapa lama kita sehat? Dijawab sekian puluh tahun, gitu kan? Berapa lama kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan dengan harta, dengan anak? Sekian puluh tahun. Ya, apa jawabnya? Aku malu kepada Allah. Diberikan kenikmatan sekian puluh tahun, sementara diuji ini baru beberapa tahun. Ada yang menyebutkan kan dapat nikmat 70 tahun, itu diuji dengan penyakit sudah sampai 20 tahun. 20 tahun luar biasa. Ya, ada yang menyebutkan sekian tahun, tanggal dan waktu-waktu hitungan yang tertentu tapi cukup panjang gitu ya. Kita ambil hikmahnya. Bisa katakan tadi dengan kalimat yang lebih mendekati kepada informasinya. Kita diberikan kenikmatan puluhan tahun, tapi diuji penyakit itu baru beberapa tahun, dan aku langsung harus mengeluh kepada Allah. Malu rasanya. Malu. Ya. Masa dikasih suka gitu kan sekian lama, diberi duka baru sedikit sudah mengadu kepada Allah, padahal dua-duanya sama-sama nikmat ketika itu. Luar biasa ya, cara pandangnya itu loh ya, cara pandangnya, padahal dua-duanya kan peningkatan kualitas ya, ini jalan untuk mendapatkan rahmat lebih baik lagi. Nah yang kemudian terjadi adalah barulah ketika penyakit itu mulai mengganggu kepada fisik beliau ya, sehingga bukan hanya melukai ya, tapi juga mengganggu kehusyuan ibadah. Ini poinnya. Mengganggu zikir. Poinnya zikir. Zikir itu kan aktivitas untuk mendekat kepada Allah. Salat, ya kan? Yang dikerjakan para nabi-nabi juga sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, sampai ke risalah Nabi Muhammad, sampai ke kita dan seterusnya, itu disebut zikir. Seperti sering saya ungkapkan di Quran surah 20 Thaha ayat ke-14, ya kan? Wa aqimis salata li dzikri innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Mulai mengganggu tuh. Jadi penyakitnya sudah ke fisik itu sudah mulai menggerogoti, menimbulkan rasa sakit yang mengganggu untuk kepentingan ibadah. Ini poinnya ya. Jadi saat mulai penyakitnya itu menderak kepada diri, kepada fisik,
memberikan juga pengaruh-pengaruh kan dalam beraktivitas, beliau malah meningkatkan ibadah. Tapi ketika mulai mengganggu ibadah kepada zikirnya, mulailah di situ bermohon. Jadi orientasi minta sembuh pun itu supaya tidak terganggu peningkatan kualitas ibadah. Ini dahsyat ya. Ini rumus yang pertama nih. Jadi doa yang kita mohonkan itu, nih mengingatkan kita nih, selalu pada peningkatan takwa. Korelasinya ke sini. Karena itu kemarin kita bahas bagaimana takwa itu nanti bisa menjadi jalan, wasilah untuk bertawassul kita dengan takwa itu memohon kepada Allah. Ya, dan pengertian terbaliknya menjadikan semua doa yang kita panjatkan pun orientasinya untuk peningkatan takwa ke sini. Kan zikir, amal soleh, akumulasi itu kan takwa. Jadi ternyata rumus pertama, kalau kita ingin melihat contoh-contoh doa mustajab yang disampaikan oleh para nabi, orang-orang soleh yang terekam dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu orientasi doanya itu mengarahnya ke peningkatan ibadah. Karena mereka paham doa itu ibadah. Kan di awal pernah saya sampaikan ketika Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Doa itu disebut ibadah oleh Allah dan disertakan dengan tuntutan memenuhi kewajiban dan penguatan iman. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li ibadah wal yu'minu bih iman. Jadi kalau kita ingin cepat dikabulkan, arahkan ke kepentingan ibadah. Ini poinnya. Ya, bagaimana nanti kita akan lihat bagaimana arahnya itu penguatan ibadah. Ini kan minta sembuh itu supaya bisa beribadah kembali dengan baik. Kan? Nah, ini poinnya. Ya, Anda itu kalau sakit, ya mintanya kan rata-rata umumnya sembuh aja gitu. Pernah nggak minta, ya Allah, aku ingin sembuh sehingga aku bisa tahajud lagi dengan normal. Ya Allah, aku ingin sembuh, ya Allah, sehingga aku bisa merasakan nikmatnya berangkat ke masjid. Ya Allah, aku ingin sembuh, ya Allah, sehingga aku bisa puasa seperti yang lain. Ya Allah, aku ingin sembuh, ya Allah, sehingga aku bisa baca Quran dan mulai menghafalnya dengan baik. Pernah nggak masuk ke situ? Ya. Nah, ini yang terjadi kalau cuma minta sembuh, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun minta sembuh juga. Dan dalam kesembuhan itu akhirnya nggak ada jejak-jejak amal soleh, ya kan? Hanya ikhtiar keduniaan saja. Ya sudah, dibikinlah hukum ikhtiar, hukum dunia. Kalau lakukan ini sembuh secara fisik, kalau lakukan ini sembuh, itu berobat, ini ya sembuh. Karena hukum Allah kan dilekatkan juga pada hukum-hukum kehidupan yang standar, yang normal. Tapi kalau kita ingin menggunakan ya manfaat dari keimanan kita, anugerah keyakinan tanpa ragu kita kepada Allah, maka ini rumus digunakan. Ini minta sesuatu itu orientasinya peningkatan ibadah supaya juga punya bekal akhirat, dia punya nilai akhiratnya. Ya, pernah nggak Anda minta sukses, misalnya ujian, besok mau ujian, ya kelulusan, mau sidang, yang diarahkan ke kepentingan ibadah. Ya Allah, berikan aku ya Allah kelulusan dalam ujian. Aku ingin masuk kampus ini supaya ilmuku bisa digunakan untuk mendukung kepentingan ibadah. Aku ingin masuk jurusan astronomi ya Allah, supaya dengan itu aku bisa misalnya membantu masyarakat untuk menunjukkan ini loh cepatnya menghitung waktu-waktu puasa, ya waktu-waktu untuk 2 hari raya dan sebagainya. Ya Allah, ingin aku masuk jurusan biologi untuk bisa ya Allah mendalami, untuk mengenalmu lebih dekat ya Allah, dan menyampaikan kepada masyarakat bagaimana keindahan untuk mendekat kepadamu lewat aspek ini, ya, dan sebagainya gitu. Jadi pernah nggak gitu, ya Allah, aku ingin mencari harta ini ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan pekerjaan ini, aku ingin rasanya meningkatkan ibadah lewat zakat. Pernah nggak? Berikan aku kesempatan ya Allah untuk berzakat 25 juta aja ya dalam hidup ini. Aku nggak minta banyak ya Allah, 25 juta kan minta 1 miliar, kan 2,5% zakat itu, ya kan? Jadi ya itu sesuatu yang menarik gitu. Tapi ini contoh teman-teman sekalian. Ya, contoh-contoh yang menjadikan semua hal terpacu pada ibadah. Nanti kita akan lihat dalam keturunan juga begitu. Ya, ketika Nabi Zakaria bermohon, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri supaya ada yang meneruskan ya risalah yang kau titipkan kepadaku ini. Jadi orientasinya tetap kepada ibadah. Ya, ada yang membimbing umat dari keturunanku, ada. Jadi terus gitu ya. Ya, ini yang paling menarik ini. Jadi ini contoh yang pertama bahwa doa itu ya, doa kalau ingin mustajab, ingin cepat dijawab, mustajab itu kan dari istajab yastajibu, ya kan? Sementara di Al-Baqarah ayat 186, Quran surah 2 ayat 186, ya, derivasi kata ini kan muncul fal yastajibuli. Jadi kalau ingin mustajab, arahkan pertama kepada kepentingan zikir, kepada ibadah. Ya. Nah, ketika ini mulai mengganggu dan sebagainya, maka mulailah berdoa. Ya.
Allah menyampaikan Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 83. Kita mulai dengan yang ini dulu. Wa ayyuba. Wa ayyuba. Ini dari nasab nih, harokatnya fathah. Ya. Walaupun ini ataf kepada sebelumnya di Arab, tapi ada yang menarik gitu kan. Kan bisa saja kisahnya berdiri sendiri dan menggunakan nanti bentuknya dhammah. Ya, jadi mubtada di awal jumlah itu harokatnya pasti dhammah. Kenapa Allah tidak membuka dengan mubtada? Ya, dengan mengatakan misalnya bisa saja Allah berfirman wa ayyubu. Kan setiap awal kalimat itu ya, hukumnya rafa', dia harokatnya dhammah gitu kan. Harokat di atas yang berbentuknya seperti ini kan kalau dhammah. Kalau ini fathah, kalau ini kasrah, ini sukun. Ya, jadi ada maknanya masing-masing. Nah ini selain kalau kita gramatikal standar, ini ataf ke sebelumnya ikut hukum gramatikal, tapi secara makna juga ada penekanan. Fathah itu ada maknanya kalau kita belajar ilmu bahasa itu ya, sesuatu yang terbuka, membuka. Makanya kalau fathah a mulutnya kan dibuka, ya kan? Tapi juga jangan lupa ya, di dalam informasi yang disampaikan ketika menggunakan fathah itu membuka sesuatu sebagai inspirasi bagi kita untuk mengawali satu tindakan tertentu. Ya, seakan Allah ingin menyampaikan wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayub untuk kalian supaya menjadi inspirasi, petunjuk-petunjuk yang mungkin kalian mengalami peristiwa yang serupa walaupun kadarnya berbeda. Apa itu? Ketika Nabi Ayub diuji dengan penyakit, kalian pun mungkin akan merasakan sakit dalam hidup sehingga kalian merasa itu berat. Begitu kalian merasa itu berat, kalian ingat kisah Ayub ini, maka menjadi penenang bagi diri. Ternyata bukan aku aja yang paling berat pernah sakit. Nabi dulu pernah sakit. Bahkan seorang Nabi Rasul diuji juga sakit. Dan lebih berat dari apa yang aku rasakan sekarang. Jadi kalau Nabi Rasul pernah sakit lebih berat, sedangkan aku bukan Nabi, bukan Rasul, dan aku mengeluh, rasa-rasanya kok nggak pantas gitu. Ya, nah, maka nanti kita belajar bagaimana jadi petunjuk untuk kita. Wa ayyuba idnada rabbahu. Rabbnya muncul kan? Yang kemarin kita sampaikan, ini di sini kan kita munculkan lagi Rabb dengan sifat rububiyah. Ya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durra wa anta arhamur rahimin. Baik ya. Ingat fikih yang pertamanya ya, contoh ini. Jadi yang kita pelajari yang pertama, ini arahkan doa kepada kepentingan zikir, ibadah. Yang kedua, sebut nama Allah yang terkorelasikan dengan pengabulan doa. Ya, sebagai pemenuhan komitmen di Quran surah 7 ayat 172, dan nama ini yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita untuk meminta, ya, baik selain nama Allah, qul Allah ar-Rahman, kan? Tapi ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kita ingin mohonkan, Allah punya nama-nama yang terbaik. Nah, Allah beri petunjuk kepada kita untuk menggunakan nama Rabb dalam permintaan kita karena ini terkait dengan pemenuhan komitmen. Maka sebut ini bagian dari al-asmaul husna. Ya, itu mempercepat pengabulan doa. Jadi yang pertama, saya ingin membuktikan bahwa bagaimana penggunaan kata Rabb ini juga dilekatkan melalui doa-doa para nabi dan orang-orang saleh. Ya, Allah langsung menyampaikan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durra, sudah ke fisik. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu fisikku. Sudah mulai melukaiku secara fisik dan mengganggu aku untuk beraktivitas dalam memaksimalkan ibadah kepadamu. Dari mana nanti taunya ibadah? Nanti di penghujung ayat 84-nya. Nanti kita akan temukan kalimat zikir dalam bentuk isim fa'il. Ya, dan ditujukan kepada kita semua. Nah, yuk kita teruskan dulu. Anni massaniyad durra. Ya, ini sudah menunjuk kepada gambaran tadi yang pertama. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau yang paling sayang kepada aku. Ya, yang paling sayang. Nah, ini yang ketiga ini. Mencari kalimat yang menyentuh. Menyentuh. Allah itu kan Maha Rahim, Latif, kan? Maha lembut, Maha penyayang, Maha perasa, ya kan? Bahkan prasangka kita pun itu bisa menentukan penilaian Allah terhadap kita. Ana 'inda dhanni 'abdi, makanya kita diminta husnudzan kepada Allah, ya. Karena prasangka kita bisa menyebabkan Allah memberikan penilaian dengan kepada kita dan memberi petunjuk bagaimana mengarahkan prasangka pada kebaikan, ya. Saking perasanya, saking halusnya gitu, ya. Nah, karena itu kita mencoba mencari kalimat yang menyentuh, sehingga sentuhan kalimat itu yang bisa menggetarkan jiwa kita sendiri dengan bacaan-bacaan itu mampu menggetarkan aras dengan cepat. Kan bisa terasa kalimat doa-doa itu, ya, kalau kita bisa bacakan dan kita ambil dalam suasana psikologis kita juga berbeda. Seperti Nabi Ayub ketika mengatakan,
Ya, ya Allah, penyakit ini dalam bahasa kita ya. Ya Allah, penyakit ini telah mengganggu aku untuk khusyuk ibadah kepadamu. Sedangkan engkau yang paling sayang kepadaku. Wa anta arhamur rahim. Kalau yang paling sayang saja kepada aku tidak menyembuhkanku, maka kepada siapa lagi aku mesti mengadu? Kalau engkau tidak sembuhkan aku saat ini ya Allah, aku khawatir aku tidak bisa menunaikan ibadah sekhusyuk sebelumnya, senikmat sebelumnya. Sedangkan engkau mencintai hamba yang beribadah pasrah kepadamu. Luar biasa ya. Kalimatnya luar biasa. Tuh. Ya, ini laisa kamitslihi syai' ya. Jadi nggak ada yang serupa dengan Allah, segala sifat kasih dan sebagainya. Kita tarik ke dunia kita aja di kemanusiaan. Kita katakan kepada orang tua kita misalnya, ya, dengan kalimat-kalimat yang indah yang menyentuh, bukankah cepat akan diberikan? Ya kan? Nah, ketika Anda datang kepada orang tua misalnya ada kebutuhan, itu kan? Anda katakan, dan Anda tahu orang tua Anda mampu, punya hal yang lebih baik, Anda ingin diberikan motor misalnya, yang Anda katakan kepada ayah Anda, Pak, Anda ini sudah usia sekarang 19 tahun, Bapak tahu. Iya Pak, tapi selama ini belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada Papa. Anda mohon maaf, bahwa selama ini belum jadi anak yang cukup baik, cukup berbakti. Anda punya cita-cita Pak, kalau Papa ke masjid tuh bisa dianterin, itu kan? Kalau Papa ke majelis taklim tuh bisa ada pahala juga buat Anda bisa nganterin seperti Papa dulu nganterin Anda. Wah, bagus tuh gimana? Kalau bisa Pak, Anda tuh pengen punya motor yang bisa nganterin Papa ke masjid. Ya, yang bisa nganterin Papa ke majelis taklim. Kalau macet-macet bisa diboncengin. Padahal ya pengen motor juga. Tapi cara mintanya kan menyentuh gitu. Enak. Itu kan cepet kan? Cepet. Jadi saya perhatikan para nabi itu kalau memohon kepada Allah selalu menggambarkan kepada kita kalimat-kalimat menyentuh. Ya, saya contohkan gini, dalam konteks berketurunan misalnya, itu Nabi Zakaria itu demikian adanya di Quran surah ke-21, surah yang sama. Saya lompat dulu ke sini ya supaya kita mengerti, itu saya gabungkan semuanya. Itu standar ini ada semua, standar ini ya. Jadi dari mulai untuk kepentingan ibadah, menyebut nama Allah, kalimat menyentuh, di sini kan ada nih Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya kan? Rabbnya muncul. Ya. Kemudian la tadharni farda, itu menyentuh sekali ya Allah. Jangan biarkan aku hidup sendiri sampai masa tua aku ini. Sedangkan Kau yang terbaik dalam menganugerahi keturunan. Menyentuh. Sentuhan ini nggak sampai di situ. Kalau kita teruskan di surah Maryam ayat 1 sampai dengan 4, ya kan? Contohnya, atau bahkan kita ingin sempurnakan sampai langsung jawabannya datang cepat. Kaf ha ya ain sad dzikra rahmati rabbika. Ya. Yang paling menarik itu disebutkan tuh rahmatnya. Tuh, rahmat turun. Ya. Ya, dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini akan menyebutkan sebuah kisah yang mengangkat, makanya pakai rofa nih, yang mengangkat status seorang hamba Allah, Nabi, menjadi lebih mulia di hadapan Allah, sehingga mendapat rahmat Allah. Siapa hamba yang mulia itu? Kan Allah kalau sudah memberikan penghargaan tinggi pada Nabi atau Rasul, itu bukan kerasulan yang disebutkan, bukan kenabiannya, kehambaannya. Ini ternyata derajat seseorang itu ditunjukkan pada penghambaan tertingginya kepada Allah. Ya, itu dia. Nabi Muhammad kan SAW saat diundang dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang disebutkan bukan Nabi Rasulnya, bukan ya ayuhan Nabi, bukan ya ayuhan Rasul, tapi hambanya. Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hamba. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kan? Nah, yang paling menarik itu idna da rabbahu nidaan khafiyya ayat 3 ini. Ya, ketika Zakaria alaihissalam itu berdoa kepada Rabb, disebutkan Rabbnya. Ya, nidaan khafiyah dengan kalimat-kalimat lembut yang menyentuh. Ya, khafiyah itu bukan hanya disebutkan halus, lembut, tapi menyentuh. Sesuatu yang menyentuh, lembut, halus. Ya, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Allahu akbar. Ya Allah, aku tuh tak putus memohon kepadamu. Dari mulai aku berumah tangga hingga rambutku sekarang telah memutih dan fisikku begitu letih. Sedangkan aku tak putus bermohon kepadamu sampai dengan detik ini. Ya, dan engkau paling sayang kepada aku, itu padukan di ayat lain. Anda kebayang nggak kalau saya ilustrasikan sederhana begini ya?
Kalau ada yang minta depan rumah Anda, 5 menit minta, pada subuh tadi minta, Pak, Bu, gitu kan? Atau bahkan cuma semenit lah, tolong Pak, lapar, ini kasih nggak? Kan? Kan masih pikir lah siapa itu, gitu kan? Masih ngeliat. Tapi kalau dia berdiri di situ dari subuh sampai siang, baru sampai siang nih, kan? Minta, dikasih nggak? Saya yakin Anda pasti ngasih, kan? Dia berdiri bertahan tuh minta dan menunjukkan dia betul-betul lapar gitu kan, dan menyentuh diri Anda, gitu kan? Pak, mohon saja Pak, gitu kan? Supaya saya bisa sholat, supaya saya punya tenaga untuk merawat anak-anak. Mohon Pak, itu kan 1 piring nggak apa-apa. Itu pasti gitu kan? Pasti ada ide, apalagi dari subuh sampai subuh lagi, nggak akan Anda tolak gitu, ya? Dan Anda punya kemampuan untuk itu, dan Anda punya rasa, pasti Anda akan berikan. Ini seorang hamba minta kepada Rabbnya yang sangat maha penyayang, melebihi apapun, pencipta makhluk dengan sifat rahmat, rahimnya, rahmannya luar biasa. Dan ada hamba yang mengatakan begini, ya Allah, aku nggak pernah putus berdoa, dari mulai rambut hitam sampai putih, fisik kuat sampai letih, dari awal rumah tangga sampai tua, begini pun saya masih minta, dan aku yakin kau pasti mengabulkan, aku nggak pernah putus asa minta kepadamu. Oh, jangan biarkan aku sendiri, ya Allah. Berikan kesempatan kepada keturunanku untuk meneruskan risalah ini yang kau titipkan kepadaku. Ya, jadi kekhawatirannya itu keibadahnya ini. Ya, aku ingin umat tetap mendapatkan pencerahan, pendidikan, bimbingan lewat keturunan ini, ya Allah. Mohon jangan biarkan aku sendiri dan hilang risalah ini dengan sendirinya. Allah kan maha tahu, maha mengatur. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita cara meminta. Dan dahsyatnya mintanya pun lewat ibadah, sholat kan. Ya, ini selalu nyatu ini. Ya, sama. Tuh, Nabi Isa alaihissalam ketika minta ampunan untuk umatnya juga di Al-Maidah 118, itu kalimatnya menyentuh sekali. Ini luar biasa deh. Ya, menyentuh kalimatnya dalam sekali. Ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika memang mereka pun harus dihukum, mereka masih hamba-Mu. Ya kan? Tapi kalaupun kau ampuni, sungguh itu menunjukkan bahwa Engkau memang maha bijak dan maha agung. Oh, dahsyat. Nyentuh banget tuh kalimatnya. Nyentuh banget. Ya kan? Ya, cobalah. Ada orang tua yang sudah murka pada anaknya dan sebagainya, merusak nama baik dan sebagainya. Oh, macam-macam lah. Ya kan? Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia datang dengan seorang ustaz. Dia datang kepada ustaz, minta cara bagaimana supaya ayah ibu saya bisa menerima saya lagi. Saya khawatir ketika saya pulang malah ibu ayah saya bilang, kamu bukan anakku lagi gitu. Masa saya harus jawab lantas anak siapa gitu. Datang dengan ustadz-ustadznya bilang, wah udah marah, udah macam-macam. Pak, Bu, Ibu, walaupun Ibu mau marah, Bapak, itu hak Ibu, Bapak. Silahkan sepuncak-puncaknya marah. Tapi kan ini anak Ibu juga. Yang Ibu pernah kandung, Ibu pernah berikan ASI, Ibu sayangi. Tapi dia durhaka. Betul, silahkan Ibu marah. Dan sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Sejelek-jeleknya itu titipan Allah juga yang Ibu pernah lahirkan, Bapak pernah rawat. Sekarang dia mau membalas itu dengan bakti. Dan kalau Bapak Ibu menerima, saya yakin itulah puncak kasih orang tua yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Ya, dan ini diberikan, disampaikan kepada yang Maha Pengasih gitu. Yang Maha Pengasih. Ya, ini Abu Nawas pernah mengambil Saripati ini, dia sampaikan dalam syairnya menjelang-jelang kematiannya itu. Ya, Abu Nuwas itu kan dia sampaikan ada yang mengatakan yang lain, syair yang lain dan sebagainya, tapi intinya ada orang yang pernah larut dalam maksiat dan sebagainya, kemudian di akhir hidupnya dia mengatakan ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Masyaallah. Ya Allah, memang dari semua maksiat yang aku pernah kerjakan, aku menyadari mungkin aku tak pantas menjadi penghuni surga Firdaus, ya Allah. Tapi aku pun tak kuat kalau harus masuk ke neraka. Gitu kan? Maka aku mohon, ya Allah, aku bertobat di penghujung hidupku ini, ya Allah, sebelum nyawa sampai ke kerongkonganku. Dan mohon terima taubatku, karena aku pun yakin Engkau akan melimpahkan ampunan tanpa batas kepada setiap hamba yang kembali kepada. Amin. Terus ini di ilmu balaghah dikreasikan, diambil lagi menjadi proposal pernikahan. Kreatif banget tuh. Diambil. Ya. Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi. Wahai bapak mertua datang. Memang
saya merasa diri tidak layak menjadi bagian keluarga Bapak yang sejahtera seperti penghuni surga Firdaus ini. Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi rasanya aku pun tak sanggup berpisah dengan putih Bapak serasa seperti di neraka jahanam. Fahabit tawbat waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil 'azim. Maka Pak, dengan segala kekurangan, memang tidak ada yang sempurna. Kalau ingin dicari kesempurnaan, maka mohon dengan segala yang ada, mohon diterima pengajuan kami, karena sangat yakin Bapak itu orang bijak yang pernah saya kenal dalam kehidupan. Wow, oke, catat. Baik, kalau gitu diterima lamaran dengan catatan. Siada. Ya, ini kalau menyentuh, ini contoh aja ya, contoh berkehidupan ya. Kalau kita belajar bahasa tuh sering dipakai ya yang hal demikian tuh sebagai contoh-contoh, tapi keagungan Al-Quran itu sangat luar biasa. Apa yang terjadi ketika mengatakan wa anta arhamur rahim, sedangkan kau yang paling sayang kepada aku? Apa jawabannya? Fastajabna lahu. Segera kami jawab. Istijabah mustajab. Fastajabna. Dan Allah menggunakan keagungannya di situ, pakai na li ta'zimin nafsi ya, li dalalati ala ta'zim sya'ni, untuk menunjukkan satu keagungan zat dan menerangkan kepada kita tentang hal yang agung yang Allah sampaikan. Bahkan yang mustahil pun ya jadi terjadi, nggak ada batas bagi Allah. Kan ini Nabi Ayub divonisnya secara medis sudah give up lah, mau medis sudah nggak bisa, ini penyakitnya susah dan sebagainya. Ini Nabi Zakaria udah mengatakan nggak mungkin nih, nggak bisa punya keturunan ya, medis klinis mengatakan nggak bisa, apalagi istri mohon maaf divonis menopause dan mandul, nggak bisa. Apa yang terjadi? Semuanya fastajabna, fastajabna, fastajabna. Ini fastajabna, fastajabna lahu. Kami jawab, mustajab tuh. Kayak kita ambil contoh doa mustajab. Ya, maka syaf nama bihi min dhurr. Kami hilangkan luka yang mengganggu kepada fisiknya. Ya kan? Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina rahmat. Ya. Ya kan? Lalu hikmahnya setelah itu dengan kesabaran itu, karena arahnya ke ibadah tadi, kalimatnya menyentuh, tujuannya mulia, kami cepat segera jawab. Jadi pakai fa untuk menunjukkan cepat. Jadi begitu doa disampaikan seketika dijawab, gak ada jeda. Harfa'atin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, huruf penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua pengabulan. Antara doa dengan pengabulan cepat terjadi, gak ada jeda. Ya, kami lepaskan, kami buka semua yang menyakiti tubuhnya itu, terasa sakit pada dirinya, gitu kan? Dan apa yang terjadi? Ya, kami anugerahkan kembali, kumpulkan kembali. Jadi pertama keluarganya, kumpulkan lagi. Jadi begitu Ayub sembuh alaihissalam, sembuh sehat lagi, mandi, bahkan kan nikmat diberikan anugerah-anugerah pendahuluan oleh Allah, ya. Nikmat, enak, kemudian berhubungan dengan istrinya kembali. Jadi setiap itu istrinya mengandung, lahir kembar, lahir kembar, lahir kembar, 12 kali mengandung. Jadi yang ternyata anak 12, 24. Balik lagi. Karena wa mithlahum ma'ahum. Jadi kembar gitu kan. Dan karena Ayub ini baik, pemberi baik, orang yang mulia dan sebagainya, orang-orang itu datang lagi nyelamatin. Dan kebiasaan di tempat itu kalau nyelamatin, ngasih ini, ngasih itu, ngasih, sehingga hartanya 2 kali lipat lagi dari semula. Jadi bayangkan, rahmat Allah itu kalau disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Jadi anaknya nambah kembali, lebih ramai lagi, gitu kan? Lebih sejahtera lagi, kehidupannya lagi lebih bertambah berlimpah, misinya terjalankan dengan baik. Dan belum selesai ayatnya, wa dzikra, dzikir lil abidin, ibadah. Baik-baik kawan. Dan ini kata Allah, aku tetapkan menjadi sebuah inspirasi. Ya, contoh bagi siapa? Hamba-hamba Allah yang mengalami peristiwa yang serupa, pernah sakit, divonis sakitnya sulit dan rumit, walaupun mungkin tidak segawat yang dialami Nabi Ayub alaihissalam, tidak sedahsyat dulu. Ya, jadi kalau ada penyakit apapun teman-teman sekalian, ini bisa digunakan sebagai zikir, tiru, tapi dengan cara yang Nabi Ayub pernah contohkan pada Muhammad SAW, sempurna menjelaskan itu dan menunjukkan kepada kita. Pertama, syukuri dulu semua nikmat, ambil hikmah. Setelah kita tenang, hati tenang, ibadah. Tingkatkan ibadah, ya kan? Tawakal kepada Allah, lakukan seperti yang beliau pernah kerjakan. Tingkatkan sholat, arahkan kepentingan ibadah, minta sampai ada ketenangan, kenyamanan itu. Nah, setelah tenang nyaman, ternyata jadi rahmat. Wah, ini hikmahnya. Betapa pernah seorang pemuda yang kaya raya, yang sendal jepitnya aja bisa puluhan juta dan sebagainya, kan? Nah, Allah uji lewat penyakit, divonis tuh, kena cancer kalau nggak salah itu, ya. Sepemuda itu, tiba-tiba dia mendapatkan rahmat di balik itu. Dia mengerti tentang bagaimana menjalani kualitas hidup yang lebih baik. Akhirnya dia paham bahwa harta itu, oh ini maksudnya Allah berikan kepada saya, bukan untuk foya-foya, untuk pamer, untuk buang-buang sembarangan. Dia gunakan untuk beramal, dia pergi ke Afrika, dia cintai ini, berbagi, ini semua
sampai Masya Allah akhir hidupnya semua melepas dengan tangisan, dengan doa, kisahnya menginspirasi. Tanpa penyakit itu meninggal juga kalau sudah tiba ajalnya, tapi dia mengerti ternyata ini maksudnya Allah ajukan kepadaku. Akhirnya alih-alih dia mengeluh, dia malah bersyukur diberikan sakit. Di penghujung hidupnya dia kemudian mengatakan, memberikan pencerahan kepada kita, saya malah bersyukur kepada Allah dengan datangnya penyakit ini, memberikan petunjuk kepada saya. Ternyata ini yang paling berharga yang Allah berikan kepada saya. Dia syukuri penyakit itu dibandingkan dengan hartanya, karena dengan penyakit itu jadi wasilah menunjukkan kualitas husnul khatimah. Ya, kalau nggak salah viral juga tuh kisahnya tuh. Ya, Anda bisa cek tuh anak muda yang kaya gitu kan. Nah itu bukan crazy rich ya, kalau crazy kan gila gitu. Lebih cenderung kepada menunjukkan ini itu. Kalau ini lebih luar biasa lah gitu ya, lebih luar biasa. Nah ini teman-teman sekalian, ya ini rumusnya. Wa dzikra lil abidin, ya ini jadi inspirasi, pengingat, contoh bagi hamba, disebutnya abid, hamba-hamba yang saleh, yang mau kembali kepada Allah. Demikian keturunan juga seperti itu, nggak jauh dari sini. Tadi sudah saya ulas. Ya, cuma nanti caranya tetap nih, ini lewat sholat, bikin mihrab nih sebagai tambahan. Ini yang saya jelaskan kemarin, ruang dan waktu. Ya, mihrab. Nah, ini Nabi Zakaria kan melakukannya di mihrab. Ya. Fanadatul malaikatu ayat 39, ini doanya. Ini juga kalimat menyentuh. Ya. Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ini kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, ya, Rabbnya dipakai lagi. Ya, keturunan dari sisimu, Kau pemberi tanpa batas ya Allah. Sedangkan mereka mengatakan aku punya batasan. Ya kan? Ya, mereka mengatakan aku punya batasan, istriku terbatas, nggak mungkin punya keturunan. Sedangkan Allah Maha Pemberi. Sedangkan Engkau ya Allah, pemberi yang tak punya batas dan Maha mendengar doaku. Kalau kepada yang Maha mendengar dan memberi tanpa batas belum terkabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku pasti meminta? Maka dijawabnya pun tanpa batasan oleh Allah. Kau minta punya keturunan, aku langsung berikan keturunan dengan namanya sekaligus, Yahya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli salat ibadah fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kepadamu dengan namanya langsung Yahya. Yang baik, yang berkehidupan, yang katanya mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan bandul. Kata Allah, nggak ada yang mustahil lahir dan hidup. Ya. Saya kalau ditanya persoalan-persoalan ini, saya sering jabarkan ini, Masya Allah itu luar biasa. Ya, ada beberapa kisah yang luar biasa yang sempat kita coba berikan paparan. Ini dipraktekkan dengan cara yang benar dan hasilnya dahsyat. Ya, waktu kita karantina Quran itu, ada yang divonis matanya buta sebelah. Ya, matanya itu nggak bisa secara medis. Terus kita ajarkan turunan ini. Plus contohnya, bahkan sampai ke contoh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ya, yang Al-Imam Al-Bukhari kan ketika kemudian lahir tahap awal kan ayahnya meninggal, setelah itu kena penyakit di matanya, nggak bisa lihat, kan buta awal-awalnya itu ya. Nah, apa yang beliau lakukan ini ikhtiarnya beliau dengan ibundanya. Jadi ibunda yang luar biasa seperti Hana menyiapkan calon anaknya, melahirkan Maryam dan seterusnya itu luar biasa lah. Tirakat itu kalau kata torikah, jalan untuk ibadah kepada Allah itu luar biasa. Jadi mendekat kepada Allah, kompak dengan suaminya sebelumnya gitu kan, tata ibadah dan sebagainya, sehingga Allah ganti itu penglihatan mata dengan penglihatan hati dan ingatan yang tajam. Yang dari situ kemudian ditempatkan, diarahkan ke kutab, sekolah Quran. Nah, jadi begitu dibacakan surat Qaf itu, syekhnya bacakan, tiba-tiba beliau udah langsung bisa hafal, menarik perhatian syekhnya ketika syekhnya bertanya siapa yang sudah hafal. Nah, ini satu-satunya angkat tangan nih anak junior ini, yang lain ya nggak ada yang angkat, padahal udah lebih banyak yang senior dari beliau. Atau ngangkat, saya hafal gitu kan, dalam jiwa saya, dia sudah di dalam kepala, ya. Hafidh an dhahri qalbi, ya, fi dhahri qalbi, saya hafal di dalam kepala saya. Jadi kan kalau sekarang hafal di luar kepala, masih di luar. Ini hafal di dalam kepala saya. Dicek saja, bukan hanya hafal, makhrajnya, sifat hurufnya bagus, bacakan. Dinasihati oleh gurunya. Ya minal an, bahasa kita tadi usul hadis. Sekarang kamu coba konsen belajar hadis ya. Karena gurunya tahu kalau Quran akan lebih mudah karena ada jaminan. Hadis kan nggak ada jaminan dan bisa kan dipahami lewat pemahaman, ya dipelajari lewat pemahaman. Tapi karena ini cerdas luar biasa, ini pasti punya potensi kuat tuh hafalan juga. Maka pulang ke rumahnya, senang cerita pada ibunya, itu dituntun tuh, ya kan nggak bisa lihat. Dituntun, ibunya senang dengarnya, sampai di ujung kata dia mengatakan, ya guru mengatakan saya belajar hadis, saya ingin belajar hadis. Ibunya mengatakan, iktafi bil Quran, nggak makna. Cukupkan dulu dengan Quran, kamu kan terbatas ini. Dia katakan, enggak, saya pengen belajar hadis. Bukhari masuk ke kamarnya, ibunya masuk, kemudian ibunya lemparkan senjata, berdoa minta sama Allah. Ya,
Wah, ini luar biasa nih. Yal basir alladzi ala kulli syai'in qadir aid basarat abdi, ya. Ya Allah yang Maha menatap dengan tajam, yang Maha kuasa atas segala hal, gitu kan? Mohon kembalikan penglihatan anakku ya Allah. Minta dalam sholat, minta sujud, ya. Tiba-tiba tertidur. Di tidurnya mimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ini tafaul nama. Ini tafaul itu memberikan nama yang dengan nama itu diharapkan sesuai namanya, ya, pada orang-orang soleh sebelumnya. Minimal mendekati sifat kesolehannya. Kan Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya, bin Al-Baghirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, ya, kemudian Al-Uzbekistani, ya, Al-Khurasani Al-Uzbekistani. Jadi kalau sekarang negaranya Uzbekistan. Ya, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakaknya Ibrahim. Itu kan tafaul semua. Tafaul itu harapan-harapan, mudah-mudahan sifatnya mendekati, kan, jadi lebih baik. Nah, jadi bertemu dengan Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ini anak kamu akan menatap kembali, baik kembali dan sebagainya, kan. Nah, itu dalam tidurnya tuh. Tiba-tiba Al-Bukhari kecil juga sedang mengulang hafalan surat Qafnya sampai di ayat ke 21 sampai 22, ya, sampai pada kalimat laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Ya, itu kan ayat sebenarnya tentang suasana akhirat, bagaimana orang yang kemudian dibuka pandangannya melihat sesuatu, tapi keberkahan ayat ini menjadi konteks positif ketika turun diberikan kepada Al-Bukhari, ya. Konteksnya di positif. Dulu pandanganmu tertutup, nggak bisa lihat. Fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka, ini kan sekatnya, hijab penghalangnya. Ya, kalau ini kan konteks ayat akhirat sebetulnya, terkait dengan keadaan orang yang nggak bisa lihat hakikat, dibuka kemudian, ini loh yang kamu lupa dulu, ya. Tapi jadi berkah ketika itu turun di dunia, jadi berkah tertentu, dibuka fabasaruka al-yawma hadid, maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu, kaget bisa melihat, ya. Dan panggil ibunya, teriak masuk, ibunya kaget bangun, umi laqad ra'ait, aku sekarang sudah bisa lihat. Rubama ra'aita biqalbik, mungkin kamu lihat dengan hatimu. Ya, ra'aitu bi'aini, saya lihat dengan mata saya, ibu begini, bajunya begini, sekarang kita begini. Keduanya menangis, berpelukan, itu kan, dan Masya Allah. Dari situ belajar hadis, sampai nanti menuliskan saya Al-Bukhari 16 tahun itu. Itu ada kisah. Nah, saya pernah jelaskan ini pada salah satu peserta karantina Quran, 30 hari itu untuk menghafal Quran. Saat itu di tempat kita di Sukabumi, jadi kita ada beberapa spot, ya, di luar pandemi kita tunjukkan untuk langsung datang ke tempat 30 hari itu. Ya, ada salah satu peserta dari Sulawesi, dari Goa itu, matanya salah satunya udah divonis nggak bisa lihat. Lalu dipraktekkan pertunjukan itu. Satu kali beliau masuk kamar mandi, masuk teriak tuh, wah, ya, teriak kencang kan, Allahu Akbar, gitu, keluar gitu, kaget orang-orang teman-teman itu. Begitu keluar, kira ada apa, kira jatuh atau apa, ternyata sembuh matanya itu yang satu itu. Bisa lihat lagi, ya, bisa lihat lagi gitu. Itu barakahnya ibadah, minta dengan kalimat yang benar. Kan kalau Allah sudah ngasih orang masa lalu dan berjanji, pasti akan ditepati gitu. Tinggal bagaimana kita tawakal, bermohon. Dan doa itu nggak putus. Ya, Nabi Zakaria aja sampai putih puluhan tahun masih minta kok. Anda baru 1-2 hari udah menyimpulkan, aku udah melakukan semua apa yang Ustaz sebutkan. Kok belum terjadi? Ya Allah, Cepi gitu kan, tunggu dulu. Kan ada hikmah-hikmah yang lainnya. Cepi itu cepat pikirkan, ya, jangan memponis dulu. Cepat pikirkan dulu, ambil hikmahnya dulu, lihat dulu turunannya, kan? Ya, boleh jadi kan Allah melihat kamu tuh kemana aja kemarin, dosa kamu tuh masih banyak. Nih kamu berdoa kemarin tuh, aku berikan pahala dulu supaya menutup dosamu. Mudah bagi Allah memberikan apa yang kau butuhkan itu. Gampang, aku kasih sekarang juga jadi. Cuman kalau engkau beri sekarang, kamu belum kuat iman, besok-besok dikasih begini, kamu tahajud lupa lagi, puasa lupa lagi. Begitu besoknya mau ujian, baru malamnya tahajud, itu kan? Mau ada besok terima pekerjaan, menentukan, baru kamu tahajud malamnya. Begitu udah dapat pekerjaan, kamu nggak tahajud lagi. Ya, aku ingin kuatkan pondasi imanmu dulu, pondasi ketakwaanmu dulu, sehingga ketika kamu menerima anugerah ini, kamu gunakan dengan cara yang benar, cara yang bermanfaat. Nah, itulah teman-teman. Kadang-kadang ada yang langsung diberi, ya, ada yang kemudian merasa seperti lambat, padahal itu sesuai dengan kesiapan kita. Begitu kita siap, Allah berikan dan lebih indah nanti. Ya, kemudian ada yang diganti dengan apa yang dibutuhkan, dengan apa yang diinginkan. Cuman kadang nggak sadar gitu. Ya, kita nggak sadar bahwa ini kebutuhan kita yang sudah terjawab dari doa kita. Ya kan? Mintanya kampus A, ternyata dikasihnya kampus B. Ternyata kampus B itu yang lebih bagus sesuai dengan kebutuhan masa depan dia. Kita kan tahunya sekarang. Itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian itu memerangi apa? Ya, memerangi ada dalam konteks yang sifatnya aksi militer. Kalau kita sedang diserang, bertahan.
Ya kalau kita bertahan cuman diam, ditembak diam, ini bukan begitu kan, kita juga artinya dalam konteks ini memerangi musuh yang sedang menginvasi, ya untuk dalam konteks tujuan bertahan. Nah, tapi ayat ini luas, ada juga memerangi nafsu kita, itu yang paling tinggi, yang paling kuat, perasaan kita. Ya, dari mana taunya ayat itu bisa ditarik ke situ pemaknaannya? Lihat konteks ayat berikutnya, ya kan? Terusan ayatnya. Ya boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal itu lebih baik untukmu. Ya, ini dalam konteks jihad, mungkin ada orang yang nggak suka terjun, padahal itu ada kebaikan supaya lebih kuat lagi, lebih tenang kehidupan berbangsa, bernegara dan sebagainya. Dalam konteks kita beriman pun itu loh, jangan cepat menyimpulkan doa nggak dikabulkan. Orang menyimpulkan begitu nggak akan terkabul. Ya, jadi kita bayangkan dulu, boleh jadi apa yang kita minta pengen kampus A itu menurut Allah nggak bagus buat kamu. Ya, dan apa yang kita nggak suka kampus B, ternyata di situ ada masa depan kita, lebih bagus buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan. Kamu taunya sekarang aja karena keinginan. Allah tahu masa depan, gini. Lebih bagus. Ya. Anak Anda sakit dibawa ke dokter, jangan makan apel ya katanya kan. Nah, kalau mau jeruk aja gitu kan. Nah, anak Anda pengen buah, pengen apel gitu kan. Terus Anda kasih jeruk. Nah, dia nolak kan, nggak mau, pengennya apel, bukan jeruk. Terus Anda katakan, nggak apa-apa ini jeruk rasa apel gitu kan. Bisa anda berikan seperti itu. Ya bukan karena poinnya apa. Karena apa? Karena Anda mengerti yang terbaik buat dia tuh ini. Ini yang membuat dia lebih sehat lagi, lebih bagus lagi. Setelah bagus, dia mau makan apel, makan durian, ya makan singkong, makan macam-macam, silahkan aja gitu. Nah itu kan ada sesuatu yang kadang-kadang kita mesti lihat dengan iman. Kalau Anda tak bisa, tak mampu menangkap dengan logika karena keterbatasannya, maka tangkap dulu dengan iman. Maka imun kita akan naik untuk mendatangkan hikmah, dan aman itu akan hadir memberikan ketentraman dan kedamaian. Maka disitulah korelasi antara imun, iman, dan aman itu terjadi. Jelas ya? Ya, saya kira itu sudah ada bonus sekitar 20 menit dari jam 6 yang sudah disampaikan. Saya kira dicukupkan untuk dipahami. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penutup yang indah dalam pembahasan rangkaian doa. Dan nanti jadi satu bahasan tersendiri yang bisa dikumpulkan untuk teman-teman pelajari tentang fikih doa dari awal sampai akhir pertemuan di hari ini. Nah, saya mengucapkan terima kasih seperti biasa. Kalau ada yang salah ucap, salah sampaikan, mohon dikoreksi. Juga Anda tinggalkan, ambil yang benarnya. Kalau saya sebut salah ayat misalnya, kan, atau salah nomor, ya tinggal disampaikan supaya kita koreksi juga, ambil yang ada yang tepatnya, yang benarnya, dan maafkan saya, dia menunjukkan saya manusia yang pasti ada salah juga. Kemudian belajar dari ustaz-ustaz lain yang benar, ya, yang terukur, yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, juga menambah wawasan pengetahuan kita. Hindari hal-hal yang kontraproduktif, yang bisa mengurangi pahala dan bahkan mengurangi keberkahan ilmu kita. Itu teman-teman sekalian, terima kasih, semoga Allah rahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin.